Om Swastiastu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di panggung terbuka Arda Candra, Taman Budaya Provinsi Bali. Dan tentunya masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali yang ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Prananing Wana Kerti, Jiwa Paripurna, Napas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon atau hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simfoni, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Dan pada malam hari ini bersama-sama akan kita saksikan pagelaran Utsawa Parada Gong Kebiar Dewasa, di mana akan menampilkan para duta dari kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Dan acara ini disiarkan melalui stasiun Bali TV, kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan juga Pro 4 Budaya RRI Denpasar, frekuensi 106,4 MHz. Dan tentunya acara ini sudah menerapkan protokol kesehatan, di mana seluruh pendukung acara seniman telah melaksanakan vaksin dan rapid antigen dengan hasil negatif. Baik hadirin para pencinta seni yang berbahagia, pada malam hari ini bersama-sama akan kita saksikan penampilan dari dua duta kabupaten dan kota, yaitu Duta Kabupaten Gianyar dan Duta Kota Denpasar. Untuk itu langsung saja terlebih dahulu kita panggil para penabuh atau sekegong dari kedua duta yang akan tampil untuk memasuki panggung dan menempati posisinya masing-masing. Kami persilakan. Ya hadirin para pecinta seni yang berbahagia, inilah kedua para penabuh sekegong dari kedua duta yang akan tampil pada malam hari ini, di mana Duta Kabupaten Gianyar pada malam hari ini yaitu dari Sekegong Adi Putra Kencana, Banjarkawan, Desa Mas, Ubud Gianyar, dengan penasehat Bupati Gianyar dan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, penanggung jawab Inyoman Aste, Kelian Adat Banjarkawan, dan Koordinator Iketut Mandre dan Inyoman Budiano, yang akan menempati posisi di sisi utara. Dan Duta Kota Denpasar pada malam hari ini yaitu dari Sekegong Mimbe Merdangge, Desa Adat Intaran Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan penasehat Wali Kota Denpasar, penanggung jawab Jeroben Desa Adat Intaran, dan Koordinator Imade Kare,
yang menempati posisi di sisi selatan. Baik hadirin pecinta seni yang berbahagia, terimalah salam hormat dari kedua duta yang akan tampil pada malam hari ini. Ya, dan nampaknya kedua duta yang akan tampil pada malam hari ini telah siap untuk memberikan penampilan terbaik mereka pada malam hari ini. Dan langsung saja sebagai persembahan pertama, akan kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Gianyar yang akan menampilkan tabuh kutus lelamatan dengan judul Kala Cakra. Nafas kehidupan bergerak seperti aliran sungai menuju samudera kehidupan yang penuh gejolak dan dinamika. Ibarat waktu yang tidak memiliki hulu atau muara, bergerak sepanjang masa, diyakini membawa petaka ataupun pahala, sangat kontradiktif dan berada di luar logika manusia. Tidak ada kebenaran ataupun kesalahan. Waktu membuat orang tak berdaya dan merasa dipecundangi. Gerakan waktu amat misterius. Kehadirannya dirasakan, namun hasilnya tidak bisa diramal. Waktu ada di mana-mana, tetapi manfaat waktu tidak ada pada semua. Itulah Kala Cakra. Komposisi lelamatan tabuh kutus Kala Cakra ini ditata sebagai sebuah fenomena peradaban yang selalu dinamis, bergerak, mengikuti hasrat yang bergejolak dalam alur logika alamiah naluri musikal kehidupan. Jati diri lelamatan masih dipertahankan dalam tata kreativitas musik yang berkembang, menciptakan nuansa era baru yang elegan. Dengan penata tabuh, Iwayan Darya. Hadirin kita sambut penampilan pertama dari Duta Kabupaten Gianyar, tabuh kutus lelamatan Kala Cakra.
Sebagai persembahan pertama, Duta Kota Denpasar akan mempersembahkan tabuh kutu Selambatan Kreasi dengan judul Pedada. Pedada adalah jenis buah-buahan dengan memiliki rasa asam manis yang tumbuh di pesisir pantai Sanur, tepatnya di hutan mangrove. Dari dulu hingga sekarang, manfaat buah ini sangat mendukung kehidupan adat di desa Sanur. Biasanya buah ini dipergunakan dalam acara mendak siwi, seusai acara melasti, yang disajikan lewat kudapan makanan ciri khas Bali yaitu rujak. Melihat dari fenomena di atas, kita dituntut untuk memelihara dan melestarikan hutan mangrove yang begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Mengilhami fenomena di atas, penggarap mencoba menuangkannya dalam barungan gong kebiar yang dikemas menjadi bentuk tabuh kutu Selambatan Kreasi tanpa meninggalkan substansi pokok dari jajar pagah tabuh klasik pegongan kreasi. Tabuh kutus klasik lasem menjadi dasar dari garapan ini yang mendapat sentuhan pola-pola garap kekinian yang kreatif dan inovatif, sehingga muncullah tabuh kutus Selambatan Kreasi dengan judul Pedada. Dengan penata tabuh Iketut Suandita atau Kak Gong, pembina tabuh Iwayan Sudana, Ketut Sudiana, dengan koordinator Imade Kara. Hadirin, inilah tabuh kutus Selambatan Kreasi Pedada dari Duta Kota Denpasar.
Ya, demikian tadi telah kita saksikan persembahan pertama dari Duta Kota Denpasar. Dan selanjutnya kembali kita beralih ke Duta Kabupaten Gianyar. Pada penampilan kedua, Kabupaten Gianyar akan menampilkan tari kreasi kekebiaran dengan judul Wong Kepeng. Terinspirasi dari karya patung Pis Bolong oleh sang maestro almarhum Ida Bagus Tilem yang merupakan salah satu penggagas kemunculan seni patung Pis Bolong dari semenjak tahun 1936 beserta para seniman patung lainnya di Desa Mas Ubud dengan karyanya yang telah mendunia. Dalam tradisi agama Hindu di Bali, wujud karya seni patung Pis Bolong dimuliakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Betara Rambut Sedana yang dipuja pada Rahina Buddha Cemang Klau sebagai Dewa Kesejahteraan. Kehadiran karya tari Wong Kepeng merupakan representasi dari keunikan, kekuatan, keagungan, serta nilai magis yang terpancar dari keindahan karya seni patung Pis Bolong yang merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Desa Mas khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Dengan harapan karya ini mampu memberikan vibrasi positif serta membangkitkan spirit jiwa paripurna. Dengan penata tari, Kade Ola Sugiarto, penata karawitan, Dewa Puturai, kostum, Winde Olof Fashion, properti, STMJ Crew, dengan penanggung jawab Inyoman Aste, Kelian Adat Banjarkawan. Hadirin kita sambut, tari kreasi kekebiaran, Wong Kepeng, Duta Kabupaten Gianyar.
Pada penampilan kedua, Duta Kota Denpasar akan mempersembahkan tari kekebiaran dengan judul Mimbe. Pohon merupakan komponen vital dalam sistem kehidupan pada sebuah hutan. Banyaknya spesies tumbuhan yang ada dalam suatu areal dan luas areal tersebut menentukan tempat itu disebut hutan. Muncullah spesies-spesies dalam hutan mempunyai karakter yang berbeda dan tekstur kayu yang berbeda-beda yang akan memunculkan fungsinya masing-masing serta mendukung kosmiknya hutan tersebut. Intaran merupakan salah satu spesies tumbuhan yang mempunyai multifungsi baik sosial budaya dan agama yang menyebabkan intaran menjadi salah satu tumbuhan penting dalam kehidupan masyarakat di Bali. Intaran dalam istilah Jawa kuno disebut mimbe yang menjadi cikal bakal desa Intaran. Dengan penata tabuh Iwayan Gede Arsano, penata tari Ide Bagus Eka Harista, penata tabuh Iwayan Sugite, pembina tari Pandai Putu Kevin Mulyarte, dengan penata gerong Ninyoman Nik Swasti. Hadirin kita sambut tari kekebiaran Mimbe, Duta Kota Denpasar.
Ya, demikian tadi telah kita saksikan persembahan kedua dari Kota Denpasar dengan tari kekebiaran Mimbe. Dan selanjutnya kembali kita beralih ke Duta Kabupaten Gianyar. Pada penampilan ketiga dari Duta Kabupaten Gianyar akan menampilkan tari kreasi bebarisan dengan judul Tridatu. Tridatu merupakan tiga kekuatan dari Yang Widiwasa, yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, Utpeti, Stiti, dan Pralina sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, atau pelebur. Ketiga kekuatan ini terjalin kuat dengan format saling mengikat satu sama lainnya. Hal ini terjadi pada semua makhluk hidup, baik manusia maupun alam semesta. Manusia dengan segala aktivitasnya dituntut untuk bisa menyatukan dan menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, yaitu lahir secara alami, kemudian hidup dengan kedamaian, dan akhirnya kembali kepada Sang Pencipta atau menyatu dengan Brahman. Dari dulu hingga sekarang, Tridatu diyakini oleh umat Hindu sebagai kekuatan niskala yang bisa menolak wabah penyakit atau gering agung seperti halnya virus corona yang sedang mewabah saat ini. Melalui tari kreasi bebarisan Tridatu ini, penata berharap agar kita ingat dan yakin akan kesucian Tridatu ini. Tidak hanya sekedar hiasan, melainkan kekuatan secara lahir dan batin yang melekat pada diri kita agar kita segera terhindar dari wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini. Konsep dan artistik garapan Imade Sidia dengan penata tari Iwayan Budiar Semayun, penata tabuh I Ketut Cater, penata kostum Iwayan Swastini, properti STMJ Kru dan Sanggar Paripurna dengan penanggung jawab Inyoman Aste Kelian Adat Banjarkawan. Hadirin, inilah tari kreasi bebarisan Tridatu, persembahan Duta Kabupaten Gianyar.
Ya, demikian tadi telah kita saksikan penampilan pamungkas dari Duta Kabupaten Gianyar. Dan selanjutnya kembali akan kita saksikan sebagai penampilan terakhir dari Duta Kota Denpasar akan mempersembahkan garapan tari baris dengan judul Slimpet. Slimpet berarti persilangan. Dari kata slimpet, penata memiliki ide untuk menggabungkan dua bentuk tarian yang sumber inspirasinya pada tari baris sakral yang ada di Desa Sanur dengan mengambil spirit pada tari tersebut. Adalah tari baris Telek dan baris Cina. Dua tari sakral di Desa Sanur dipertemukan pada satu titik sentral sebagai semiotik daripada penggabungan dua unsur budaya. Tari baris Telek berada di Sanur bagian utara atau Sanur Kaja, menganut paham Siwa, dan tari baris Cina berada di Sanur Intaran bagian selatan, yaitu di Semawang, menganut paham Buddha. Ketika Siwa dan Buddha menyatu, akan menghasilkan sebuah ketenangan, keseimbangan dalam jiwa. Ide tersebut penata transformasikan dalam sebuah balutan karya tari bebarisan yang bertujuan sebagai bukti bahwa telah terjadinya alkulturasi budaya antara Bali dan Cina yang mampu berbaur pada kehidupan masyarakat Bali pada umumnya, serta dapat memberi nafas harapan baru dalam wujud persembahan terhadap alam semesta agar memberi sebuah ketenangan dalam jiwa di tengah gejolak musibah yang kita alami. Dengan penata tari Ngurah Krisnamurti, pembina tari Iputu Adis Putra Kencana, penata iringan Iwayan Adi Darmawan, pembina iringan Iwayan Merte, penata busana tari Oongan Art dengan koordinator Imade Kare. Hadirin kita sambut persembahan pamungkas dari Kota Denpasar, tari baris Slimpet.
Baik hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikianlah penampilan terakhir dari Duta Kota Denpasar. Dan dengan berakhirnya penampilan dari Duta Kota Denpasar tadi, maka berakhir pula persembahan parade Gong Kebiar Dewasa pada malam hari ini. Tentunya kita beri aplaus sekali lagi kepada kedua duta, yaitu Duta Kabupaten Gianyar dan Duta Kota Denpasar yang telah berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 pada malam hari ini. Dan dari kata kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.